Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya pada hari ini dalam pelajaran ke-Muhammadiyahan. Ya, mudah-mudahan kalian di rumah selalu sehat walafiat ya. Baik, sebelum belajar terlebih dahulu Ustadz ingatkan untuk absen ya di classroom ke-Muhammadiyahan. Kemudian jangan lupa juga berdoa sebelum belajar ya. Di sini insya Allah Ustadz akan mengampu pelajaran ke-Muhammadiyahan kelas 8 ya, insya Allah dalam setahun ke depan ya, yang mengajar ke-Muhammadiyahan Ustadz ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul kembali di sekolah ya. Oke, langsung saja. Jadi hari ini saya akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya. Tentu kalian yang sudah belajar di kelas 1 paham apa itu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam ya, secara umumnya seperti itu ya. Kemudian nanti akan dijelaskan beberapa hal apa itu ciri-ciri gerakan Islam ya. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, kemudian lanjut ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya. Jadi ini adalah judul dari bab pertama kita hari ini ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya. Tentu kalian sudah tahu apa itu Muhammadiyah dan apa itu Islam ya. Islam adalah agama kita ya. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, asas gerakan, serta maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang benar. Kemudian peserta didik dapat menyusun peta konsep tentang peran Muhammadiyah dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam di masyarakat. Nah, jadi ini adalah harapan dari bab 1. Tujuan pembelajarannya adalah biar kalian bisa menguasai apa itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dan juga bisa menyusun peta konsepnya tentang peran Muhammadiyah dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam di masyarakat. Kemudian yang pertama itu adalah ciri-ciri gerakan Islam itu apa aja ya. Yaitu, jadi umat Islam di Indonesia itu pernah mengalami kemunduran ya, penjajahan Belanda. Kemunduran umat Islam disebabkan karena masih banyaknya mengamalkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam ya. Jadi contohnya seperti penyembahan pohon, memberi sesajen, dan percaya kepada kekuatan gaib ya. Jadi umat Islam dulunya tentang pemahaman agama Islam masih tercampur aduk ya, karena akibat penjajahan Belanda tersebut, sehingga kemunduran umat Islam ya, terjadinya kemunduran umat Islam dalam memahami agama, sehingga terjadilah seperti yang di sini ya, percaya kepada sesajen, memberi sesajen, dan percaya kepada kekuatan gaib. Nah, kemudian gerakan perubahan umat Islam atau pembaharuan untuk memurnikan ajaran sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi Muhammadiyah ini hadir untuk memberikan perubahan kepada umat Islam, pembaharuan untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya, yaitu tuntunan Rasulullah SAW. Nah, adapun ciri gerakan Islam, yaitu yang pertama, satu, memurnikan ajaran Islam ya. Ini yang pertama, memurnikan ajaran Islam.
Apa itu? Gerakan Islam yang melakukan pemberian ajaran agama Islam ini bertujuan menyadarkan masyarakat agar pentingnya tauhid, ya. Jadi banyaknya kontaminasi dari masyarakat yang kurang tentang pemahaman agama, jadi perlu adanya pemurnian ajaran Islam, ya, bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya tauhid. Itu tauhid adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendalami ilmu pengetahuan, ya. Jadi sudah semestinya seorang muslim dan muslimah untuk selalu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan agar kita menjadi generasi muslimin dan muslimat yang cerdas dan berkarakter, ya. Jadi ciri gerakan Islam yang kedua yaitu seorang muslim harus dan muslimah, ya, tentu terus menambah ilmunya, ya, untuk menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Kemudian yang kedua, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Gerakan Islam identik dengan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, itu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, ya. Jadi amar ma'ruf memerintah kepada kebaikan, sedangkan mungkar mencegah kepada keburukan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Nah, jadi itu adalah 3 ciri gerakan Islam, ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa risalah yang dibawa para nabi hingga nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah agama yang lengkap dan sempurna. Jadi Rasulullah SAW, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Rasulullah adalah khataman, penutup para nabi, ya, yang di dalamnya mengandung ajaran berupa perintah-perintah dan larangan, tetapi juga petunjuk untuk keselamatan hidup umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi segitu, ya. Nah, kemudian kemudian tadi kita sudah membahas masalah ciri gerakan Islam. Kemudian yang kedua yaitu adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Jadi ciri yang kedua adalah Muhammadiyah itu identik dengan gerakan Islam, ya, karena dia adalah organisasi Islam. Jadi bergerak sebagai gerakan Islam. Jadi Muhammadiyah itu bercita-cita dan bekerja didasarkan pada nilai ajaran Islam, dan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, ya. Kemudian bagi Muhammadiyah, Islam merupakan nilai utama sebagai pondasi dan pusat inspirasi yang menyatu dalam denyut nadi gerakan, ya. Selanjutnya, sumber ajaran Islam, ya. Sumber ajaran Islam itu yang pertama yang jelas Al-Quran, ya. Al-Quran yang selalu kita baca. Kemudian yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Al-Quran pengertiannya adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, ya. Nah, kemudian as-sunnah adalah semua ucapan, perbuatan, takrir dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi adalah as-sunnah atau hadis, ya, yang sering kita dengar itu hadis, ya. Itu semua ucapan, perbuatan, takrir dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan as-sunnah. Kemudian selanjutnya maksud dan tujuan Muhammadiyah, ya. Pada bab 3 pasal 6 maksud dan tujuan Muhammadiyah,
itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya. Jadi itu adalah maksud dan tujuan Muhammadiyah berdiri, ya. Nah, kemudian selanjutnya visi dan misi ideal Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi nanti kalian bisa dibaca-baca sendiri, ya, di buku paket atau di slide selanjutnya. Nah, kemudian misi Muhammadiyah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentu, ya. Nah, kemudian menyebarluaskan dan menjunjung, memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih makbulah, ya, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu misi Muhammadiyah, ya. Kemudian masyarakat Islam yang sebenarnya adalah suatu masyarakat di mana ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh bidang kehidupan masyarakat tersebut, ya. Nah, selanjutnya ciri masyarakat Islam yang sebenarnya adalah yang pertama tentu bertuhan dan beragama, ya. Dia mempunyai Tuhan, kalaunya kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan beragama yaitu agama Islam, ya. Kemudian yang kedua persaudaraan, ya. Jadi kita sesama muslim hendaknya selalu bersilaturahmi, ya. Mengikat silaturahmi sehingga persaudaraan itu terus terjalin, ya. Kemudian yang ketiga berakhlak dan beradab. Jadi manusia, seorang muslim dan muslimah itu harus mempunyai akhlak dan harus juga beradab. Selain berakhlak tapi juga harus beradab, ya. Kemudian yang keempat itu berhukum syar'i, ya. Hukum syar'i itu Al-Quran dan As-Sunnah tadi, ya. Kemudian yang kelima bermusyawarah, ya. Hendaknya setiap ada persoalan itu harus dimusyawarahkan, ya. Kemudian yang keenam itu ihsan, ya, berbuat baik. Kemudian yang ketiga berkemajuan, hendaknya seorang itu terus berkemajuan, ya. Ini adalah salah satu ciri masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedelapan berpemimpin dan tertib, ya. Selain berpemimpin juga harus tertib, ya. Nah, kemudian selesai, ya. Jadi mungkin sampai di sini, ya, untuk materi kemuhammadiyahan bab pertama, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, ya. Saya ulangi lagi. Jadi yang pertama tadi, ya, ciri gerakan Islam, ya. Ciri-ciri gerakan Islam. Kemudian yang B Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang C kemudian maksud dan tujuan Muhammadiyah, ya. Jadi silakan dipahami. Nanti untuk materi kemuhammadiyahan akan saya taruh di classroom, ya. Silakan nanti dibaca-baca. Nanti juga saya ada soal sedikit, nanti silakan dijawab dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan, ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.